Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra dalam transformasi geometri, yaitu pada refleksi. Nah, sebelumnya ada contoh soal ya. Tentukan bayangan dari sebuah titik A 3,2 dan segitiga BCD dengan koordinat titik B min 7,1, C min 5,2 dan D min 6,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Lalu setelah itu direfleksikan terhadap sumbu Y dan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi nantinya titik A dan segitiga BCD masing-masing akan mempunyai 3 bayangan. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasi GeoGebra-nya. Untuk tata cara masuk GeoGebra secara online bisa dilihat pada materi translasi. Nah, ini adalah tampilan awal GeoGebra, masih putih polos ya. Kita bisa men-settingsnya dengan klik settings yang ada di pojok kanan atas. Kita klik, lalu kita pilih show axis. Nanti akan muncul koordinat X dan Y-nya ya. Setelah itu kita klik lagi, kita pilih show grid, kita pilih yang mayor dan minor grid line. Nah, akan muncul tampilan kotak-kotak seperti pada layar berikut. Setelah itu kita akan membuat titik seperti pada soal. Kita pilih tools, kita klik point. Setelah itu kita buat titik A di koordinat 3,2. Setelah itu kita refleksikan titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita pilih bagian transform seperti kemarin ya. Setelah itu kita pilih yang reflect object inline. Kita klik, lalu kita refleksikan titik A. Pertama-tama kita refleksikan terhadap sumbu X ya. Kita klik titik A, lalu kita klik sumbu X-nya atau garis ini ya, sumbu X. Nah, bayangannya akan terbentuk di bawah karena koordinat titik A tadi ada di atas ya, di atas sumbu X, maka bayangannya ada di bawah. Lalu kita akan merefleksikan titik A terhadap sumbu Y. Kita klik, lalu kita pilih titik A. Setelah itu kita pilih sumbu Y-nya. Nah, akan terbentuk bayangannya. Jaraknya juga sama ya, 3 satuan. Setelah itu untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kita lewati dulu. Kita buat bangun datar segitiga BCD tadi ya. Kita pilih yang polygons. Setelah itu kita pilih titik koordinat B tadi pada min 7,1. Setelah itu titik C di min 5,2 dan titik D di min 6,5. Setelah itu kita tutup, maka terbentuklah bangun segitiga BCD. Lalu kita bisa menghilangkan alfabet kecilnya ya, dengan cara kita klik kanan, lalu kita ke settings dan kita off-kan bagian show label. Kita terapkan itu pada semuanya ya. Setelah itu kita refleksikan bangun segitiga BCD terhadap sumbu X dengan cara kita ke bagian transform, lalu kita pilih reflect object inline, kita pilih bangun segitiga BCD, lalu kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, bayangannya sudah terbentuk ya. Sama seperti koordinat titik A, bayangannya berada di bawah sumbu X. Setelah itu kita refleksikan segitiga BCD ini terhadap sumbu Y. Kita klik bangunnya, setelah itu kita klik sumbu Y-nya. Nah,
sudah terbentuk ya bayangan dari segitiga BCD. Setelah itu kita input garis Y sama dengan X dengan cara kita pilih bagian algebra ini yang berbentuk kalkulator, kita ke bawah. Nah, ada tulisan input di sini ya, kita klik, kita masukkan Y sama dengan X. Nah, terbentuk ya garis Y sama dengan X nya yang berwarna hijau ini. Setelah itu kita refleksikan koordinat dan bangunnya, kita pilih yang reflect object inline, kita klik koordinat titik A, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sudah terbentuk ya, jaraknya juga sama. Setelah itu kita refleksikan bangun BCD terhadap garis Y sama dengan X juga, kita klik bangun BCD. Setelah itu kita klik garis Y sama dengan X. Nah, terbentuk ya, karena agak terlihat kita perkecil. Nah, karena pada tampilan koordinatnya kurang jelas ya, karena jaraknya 2, masing-masing 2 jaraknya, kita bisa men-settingsnya. Kita klik settings, lalu kita pilih yang bagian x-axis, kita aktifkan bagian distance, lalu kita pilih 1. Nah, maka jaraknya yang sumbu X akan 111. Begitu juga pada sumbu Y, kita klik Y axis, kita aktifkan juga distance-nya, kita klik 1. Nah, sudah jelas ya koordinatnya. Kita juga bisa mengubah warna bayangannya untuk membedakan ya antara sumbu X, sumbu Y dan garis Y sama dengan X. Untuk yang bayangan sumbu X kita ubah warna merah, lalu untuk bayangan sumbu Y kita ubah warna abu-abu ya. Itu pula koordinatnya kita ubah warnanya menjadi abu-abu juga. Nah, selanjutnya untuk garis Y sama dengan X kita ubah sesuai warna garisnya ya. Warna garisnya yaitu hijau, kita ubah bayangannya warna hijau. Setelah itu kita bisa buat checkbook, kita pilih bagian checkbook, lalu kita klikkan di sembarang tempat ya, kita isi captionnya refleksi terhadap sumbu X. Nah, untuk bawahnya kita bisa isikan sesuai captionnya ya, yang refleksi terhadap sumbu X, yang kita pilih yang ada X-axis gini ya, kita pilih semuanya. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini centangnya bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Lalu kita buat lagi checkbooknya, captionnya mengenai refleksi terhadap sumbu Y dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat dulu ya. Nah, checkbooknya sudah jadi ya, ada 3, ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, dan ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Kita nonaktifkan semuanya. Setelah itu kita cek. Nah, ini adalah bangun dan koordinat asli. Nah, kita cek. Ini kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya yang warna merah ini. Lalu kita cek yang terhadap sumbu Y. Nah, bayangannya yang berwarna abu-abu ini. Dan sesuai ya, jaraknya juga sama terhadap garis atau sumbunya. Ini yang terhadap Y sama dengan X. Nah, sekian materi translasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.